Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 301, apa kalian sudah terima? Sebenarnya, di dalam hati Valentino, Hendy sama sekali membuatnya tidak berniat untuk turun tangan. Apa kalian sudah terima? Tanya Valentino. Pertanyaan ini ditujukan kepada Alex dan yang lainnya. Selama 10 detik sejak pertanyaan ini terucap, suasana menjadi hening. Tidak ada yang menjawab. Yang tidak terima boleh maju satu langkah. Lanjut Valentino. Suasana tetap hening mencekam bagaikan kuburan di tengah malam. Rekan kerja Angel melihat Valentino dengan tatapan memuja. Andaikan Valentino bukan suami Angel, mereka pasti sudah mencoba untuk menarik hatinya. Wajah Angel bersemu merah. Pria gagah di sana adalah suaminya. Tentu saja dia merasa bangga. Siapa yang berani menyakiti muridku? Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Suara yang tiba-tiba muncul dari luar pusat kebugaran ini bagaikan petir yang memekakan telinga. Orang-orang tercengang. Siapa lagi yang datang? Wush! Selain Valentino, semua orang mengalihkan pandangannya pada sumber suara. Seorang pria berusia 40 tahunan melangkah masuk dengan kedua tangan di belakang punggung dan tatapan yang tenang. Pria yang bertubuh kurus ini mengenakan jaket jadul era 60-an berwarna kelabu muda. Kulit sawo matangnya tertutup di balik jaket kelabu muda itu. Pembawaan pria ini terkesan seperti pria paruh baya pada umumnya. Tatapan mata Archie selalu tajam ibarat pedang terhunus. Sementara pria paruh baya ini terlihat tertutup dan sederhana. Pembawaannya yang tenang ini memberi kesan dia dapat membaur dengan lingkungannya. Pada kesan pertama, pria itu terlihat seperti orang pada umumnya. Padahal kenyataannya, setiap perbuatan pria ini membawa pengaruh yang besar. Saat itu, mata semua orang terbelalak menatap pria paruh baya itu. Hanya Valentino yang tetap membelakangi orang ini, seakan dirinya tidak ada hubungannya dengan kemunculan orang itu. Lebih tepatnya, Valentino tidak tertarik dengan keberadaan pria itu. Guru! Guru! Tolong aku! Begitu melihat pria tersebut, Archie yang masih diinjak oleh Valentino berteriak. Semua orang terperangah. Pria ini rupanya Benji Sutopso, guru bela diri Archie. Belum sempat orang-orang mencerna fakta ini, Alex dan yang lainnya langsung membalikan badan. Alex, Hendy, dan belasan pemuda lain membungkukkan badan di hadapan Benji. Kak Benji! Hampir 20 orang membungkukkan badan dan menyapa pria paruh baya ini. Keberadaan pria ini seakan telah menghipnotis mereka. Semua orang tahu siapa Benji Sutopso. Dia adalah ahli waris bela diri Wushu di kota Neo. Nama Benji sebenarnya adalah nama samaran. Nama asli pria itu tidak diketahui oleh siapapun. Nama ini sangat terkenal, apalagi saat dia memperoleh juara pertama pada pertandingan Raja Tinju Sabuk Emas kota Neo. Selama 10 kali berturut-turut, pria ini memperoleh juara pertama. Tidak ada lawan manapun yang mampu bertahan menghadapinya. Orang seperti ini jelas bukan orang biasa. Siapapun orang yang bertemu dengannya akan tunduk padanya. Apalagi sekarang. Banyak dari mereka adalah penonton sejati pertandingan tinju. Mereka telah melihat sendiri kehebatan Benji. Kini, Benji muncul di tengah-tengah mereka. Jika Benji melihat muridnya diinjak-injak oleh orang lain, masalah ini pasti akan menjadi besar. Pantas saja Archie begitu kuat. Rupanya gurunya adalah Benji Sutopso. Kalau Valentino tahu Archie adalah murid Benji, dia pasti tidak akan berani menginjak-injak Archie. Sekarang sudah terlambat. Valentino telah mengganggu sarang lebah. Orang-orang saling berkomentar. Sementara Angel menjadi cemas hingga jantungnya berdebar kencang. Angel yang bergumul di dunia bisnis saja sering mendengar nama Benji Sutopso. Ada yang bilang Benji merupakan ahli bela diri Wushu nomor 1 di kota Neo. Sekuat apapun Valentino, tidak mungkin dia mampu mengalahkan seorang ahli bela diri Wushu, apalagi ahli bela diri Wushu nomor 1 di kota Neo. Bu Angel, suami Anda? Rekan kerja Angel juga ikut cemas. Angel terdiam selama beberapa saat. Kemudian, dia mengepalkan tinju dan berkata dengan penuh keyakinan. Aku percaya suamiku akan menang. Meskipun kemungkinannya kecil, Angel akan selalu percaya dan mendukung Valentino. Saat tidak ada yang percaya Valentino akan menang,
Angel yang adalah istrinya tetap yakin akan kemampuan sang suami. Sementara itu, Benji tidak berkata apa-apa saat menghadapi para pemujanya ini. Kakinya yang beralaskan sepatu flat berbahan kain melangkah maju ke arah Valentino. Pada jarak sejauh 3 meter dari Valentino, Benji memperlambat langkahnya. Pandangannya tenang sambil menatap punggung Valentino. Valentino, kamu cari mati ya? Kak Benji datang, tapi kamu tidak membalikkan badan, kata Alex. Baru saat itu Valentino berbalik. Dia melihat Benji dengan tatapan tenang, mengamatinya dari atas ke bawah. Benji saat itu sungguh terlihat seperti orang biasa. Akan tetapi, pupil mata Valentino mengecil. Justru orang seperti Benjilah yang merupakan ahli bela diri sejati. Pria ini memiliki kekuatan yang besar. Berani-beraninya kamu menyakiti muridku? Benji mengulangi pertanyaannya sambil membungkukkan badan sedikit. Guru yang melatih murid seperti ini pasti juga tidak ada apa-apanya, jawab Valentino dengan tenang. Semua yang mendengarnya terperangah. Di saat seperti ini, Valentino masih berani buat masalah dengan Benji? Seharusnya Valentino bicara baik-baik dengan Benji. Siapa tahu jika dia minta maaf, Benji akan memaafkannya. Namun, Valentino malah mengejek Benji dan muridnya. Bukankah ini berarti memperbesar masalah? Banyak yang menghela napas sambil menggelengkan kepala dan merasa khawatir untuk Valentino. Ekspresi wajah Benji tetap datar. Hatinya tetap tenang seakan tidak tersinggung karena perkataan Valentino. Guruku adalah ahli bela diri nomor 1 di kota Neo. Kamu berani berkata seperti itu pada guruku? Teriak Archie yang masih terbaring di tanah. Udara punya kekuatan, tapi tidak memiliki kebajikan. Begitu juga kalian, kata Valentino. Aku adalah Benji Sutopso, ahli waris bela diri wushu dari berbagai aliran di kota Neo. Orang-orang memanggilku ahli bela diri nomor 1 di kota Neo. Aku sendiri merasa julukan tersebut terlalu berlebihan untukku. Meski demikian, tidak ada yang bisa macam-macam denganku. Kamu adalah orang pertama yang berani berkata seperti itu padaku, kata Benji masih dengan nada tenang. Semua orang tertegun. Mereka tahu bahwa perkataan Benji benar adanya, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Akan tetapi, Valentino malah menggelengkan kepala. Pria itu tidak terlihat takut dan gentar. Bab 302, sebuah pukulan menentukan kemenangan. Kalau kamu tidak membuatku marah, kamu tetap bisa menjadi orang terkuat di kota Neo. Tapi kamu malah membuatku marah, jadi posisimu itu, ku ambil saja, ucap Valentino sembari berjalan ke depan. Pada saat ini, sekujur tubuh Valentino sedang memancarkan aura yang mengintimidasi. Bagi orang-orang yang ada di sana, Valentino seperti pedang sakti yang sudah disembunyikan selama bertahun-tahun. Hari ini, pedang itu akhirnya keluar dari sarung dan berkilau. Ucapannya memekakkan telinga, tatapannya menusuk hati, raut wajahnya sedang mengabaikan semua orang. Apa dia sungguh adalah Valentino? Kecurigaan bangkit dalam hati Angel. Ucapan Valentino yang sangat angkuh itu membuat kericuhan di sana. Valentino malah mengatakan kalau dia ingin mengalahkan Benji dan merebut posisinya sebagai orang terhebat. Benji yang dari tadi tampak biasa saja, kini sedang memicingkan matanya. Jelas-jelas kalau dia sudah sedikit goyah. Namun, dia hanya sedikit goyah. Benji telah berkuasa di kota Neo selama 5 tahun. Orang yang berani seangkuh itu di hadapannya sangatlah sedikit. Namun, orang-orang itu tidak akan memiliki akhir yang baik. Kamu sangat percaya diri. Kalau begitu, kita tidak perlu bicara omong kosong lagi. Biar kulihat kemampuanmu sekarang juga. Bagaimana? Ucap Benji dengan santai. Kalau begitu, lihatlah dengan cermat. Valentino kembali melangkah maju dan menghadapi Benji. Penerus jurus tinju keluarga Sutopso, Benji Sutopso. Benji memberi hormat ala petarung kepada Valentino. Valentino, ucap Valentino dengan nada datar. Pada saat ini, situasi di antara mereka berdua menjadi sangat tegang. Orang yang ada di sekitar terus melangkah mundur untuk memberikan tempat yang lebih luas bagi mereka berdua. Bahkan Archie yang kaki kanannya dipatahkan Valentino juga tidak sempat berteriak kesakitan, melainkan merangkak keluar dari sana. Dia tahu dengan jelas kalau sepasang tinju besi milik gurunya, Benji, sangatlah mengerikan. Dulu Archie pernah melihatnya langsung. Begitu tinju Benji diayunkan, papan besi yang tebalnya 5 cm lumayan bengkok akibat pukulan itu. Sementara kepalan Benji sama sekali tidak terluka. Kalau saja dia dilukai oleh Benji tanpa sengaja, dia sudah pasti akan cacat seumur hidup. Segera, kerumunan sudah membentuk sebuah lingkaran besar, tempat untuk mereka berdua sangatlah luas.
Valentino membangun pusat kebugaran Maple Dawn dengan menghabiskan banyak uang. Makanya area bangunannya sangat luas sehingga mereka berdua bisa bertarung di sana. Aku bisa melihat kalau kamu memiliki fondasi yang sangat bagus dan telah banyak berlatih, tapi bagaimanapun, kamu masih terlalu muda. Semua orang ternama dari berbagai bidang profesi dan bisnis sudah berusia lanjut. Ditambah lagi dengan pengalaman mereka selama bertahun-tahun, makanya mereka baru bisa memiliki pencapaian yang bagus. Kamu masih terlalu muda, ucap Benji dengan tenang. Kamu tidak perlu menggunakan usia tuamu untuk merendahkanku, ucap Valentino dengan wajah datar. Kalau begitu, kubiarkan kamu melancarkan seranganmu saja, agar tidak ada yang mengatakan kalau aku menindas junior. Benji berdiri diam di tempat, pembawaannya sangat tenang. Ucapan yang dikatakan Benji sedang mengisyaratkan bahwa dirinya adalah seorang senior dan menganggap Valentino sebagai seorang junior. Valentino tersenyum penuh arti dan segera melayangkan serangannya. Tidak peduli di mana itu, orang yang pintar akan menjadi guru, sedangkan orang yang kuat akan menjadi master. Siapa yang akan menjadi senior dan siapa yang akan menjadi junior, masih belum diketahui. Benji terus merendahkan orang yang lebih muda. Valentino pun malas banyak omong kosong dengannya. Dia yang meminta Valentino maju duluan, jadi Valentino tidak akan ragu untuk menyerangnya. Tap, tap, tap. Valentino terus berjalan maju, mempersempit jaraknya dengan Benji. Ketika sedang berlari, Valentino segera mengepalkan tangan, lalu melempar tinjunya ke arah Benji dengan sekuat tenaga. Shoot! Shoot! Serangan Valentino sungguh cepat, bahkan menghasilkan suara desingan. Kaki kiri Valentino menghantam tanah dan memanfaatkan kekuatannya, sementara kaki kanan berada di depan untuk menyeimbangkan tubuh. Sekujur tubuh Valentino sedang condong ke depan. Berat tubuhnya semuanya menjadi condong ke depan, Valentino memusatkan tenaga seluruh tubuhnya ke lengannya agar pukulannya lebih bertenaga. Orang hebat tidak perlu berbasa-basi dan biar kemampuannya yang berbicara. Benji memincingkan matanya, postur tubuh Valentino ketika melancarkan tinjunya tidak terlihat seperti postur tubuh orang biasa. Archie seketika membelalakan matanya, mulutnya juga terenganga lebar. Apa Valentino baru menunjukkan kemampuan yang sebenarnya? Meski jaraknya cukup jauh, Archie bisa merasakan seberapa mengerikannya pukulan Valentino. Tadi kalau Valentino menggunakan tinju ini ketika sedang melawannya, sepertinya Archie tidak akan bisa menghindar dan hanya bisa menerima pukulan itu. Kalau tinju Valentino langsung mengenai kepalanya, sepertinya Archie tidak punya kesempatan untuk melihat pertarungan ini dan paling tidak akan menderita geger otak berat. Sedangkan Benji malah tampak sangat tenang ketika menghadapi pukulan Valentino. Dia sama sekali tidak tegang, malah masih tersenyum mengejek. Benji masih berdiri di tempat dan tidak menghindar dengan kedua tangannya terlipat ke belakang, seolah-olah dia adalah seorang penonton. Dia baru melawan ketika pukulan Valentino sudah berjarak sekitar 20 cm dari dirinya. Pelan sekali. Pukulanmu juga tidak cukup kuat. Benji berkomentar dengan datar, kemudian kaki kanannya segera membuat sebuah lengkungan dan tubuhnya mundur ke belakang. Selanjutnya, Benji juga mengulurkan tangan kanannya yang sudah terkepal, lalu dengan asal meninju ke arah Valentino. Sikap Benji sangat acuh tak acuh, dia seperti sedang membalas pukulan anak-anak. Tinju Benji yang berwarna perunggu itu mengeluarkan kilau keemasan dan menghantam tinju Valentino. Bam! Suara tabrakan yang sangat berat dan tidak pernah ada itu, kini menggema ke telinga orang-orang. Suara itu seperti suara palu besi yang tiba-tiba dihantam ke tanah. Kekuatan yang sangat besar tentu saja menghasilkan daya tolak yang kuat pula. Valentino memicingkan matanya, dia merasa baru meninju sebuah dinding semen yang sangat tebal dan kokoh. Sebuah rasa sakit yang dahsyat pun terasa, diikuti dengan daya tolak yang sangat kuat. Semua itu bagaikan sebuah ombak besar yang terus menghantam lengannya. Drap! 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 Valentino terus bergerak mundur akibat daya tolak yang terlalu kuat. Kakinya mengeluarkan suara hentakan ketika sedang mundur. Kakinya terus menghentak ke lantai untuk mengurangi daya tolak tersebut. Ketika dia terus bergerak mundur, Valentino berusaha untuk tidak terjungkal. Drap! Setelah menghentakkan kakinya dengan kuat di langkah terakhir, dia akhirnya berhasil berdiri stabil. Begitu tinju mereka bertabrakan, Valentino telah bergerak mundur sebanyak belasan langkah. Sedangkan Benji masih tetap mempertahankan postur tubuhnya yang masih mengulurkan tinju. Setelah Valentino berdiri tegak, dia baru menarik kembali tinjunya dan menyimpan kembali kuda-kudanya. Benji kembali berdiri tegak. Kerumunan seketika tertegun. Benji masih tetap berdiri di posisi semula dan tidak bergerak sama sekali. Sejak awal, Benji hanya berdiri di tempat bagaikan tiang besi yang sudah disemen di tempat. Dia sama sekali tidak bergerak.
Tinju yang saling bertabrakan itu memiliki perbedaan yang sangat besar dan sudah bisa menentukan siapa yang lebih hebat. Shh. Semua orang menarik napas dalam. Itu adalah kekuatan Benji Sutopso. Memang pantas disebut sebagai orang terkuat di kota Neo. Dengan kekuatan yang sehebat ini, tidak heran kalau dia berhasil meraih juara pertama dalam pertandingan Raja Tinju Sabuk Emas. Orang yang pernah melawan Benji tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 3 pukulan, entah berapa pukulan yang bisa diterima Valentino. Bab 303, Kehebatan Benji Sutopso. Pada saat ini, orang seperti Alex dan Hendy sedang menunjukkan senyum kemenangan. Valentino memang kuat, tapi dia sudah pasti tidak bisa menang dari Benji yang merupakan penerus ahli bela diri. Begitu tinju mereka saling bertemu, semuanya sudah tahu siapa yang lebih kuat. Valentino bukanlah lawan bagi Benji. Valentino, kamu? Angel sangat mengkhawatirkannya, dia pun berkata sambil menghampirinya. Aku baik-baik saja. Kamu jangan kemari. Valentino mengulurkan tangannya untuk menghentikan Angel. Angel menghentikan langkahnya. Kak Valentino, bagaimana kalau kita lupakan saja? Ucap Danu sambil menggertakkan giginya. Berdasarkan sifat Danu, dia tidak pernah takut terhadap apapun meski bertemu dengan lawan yang sangat hebat sekalipun. Kini, dia malah ingin menyerah. Bisa dibayangkan seberapa mengerikannya Benji ini dan seberapa besar tekanan yang dirasakan Danu. Lindungi Angel dengan baik. Ucap Valentino dengan tenang. Dia meregangkan lengannya sebelum kembali berjalan maju. Baik. Danu menggertakkan giginya sambil mengangguk. Benji terlihat sangat tenang, kedua tangannya masih dilipat ke belakang. Dia tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, kalau ada orang yang melihat telapak tangan Benji yang terlipat di belakang punggungnya, mereka akan menyadari bahwa tangan yang menghadapi tinju Valentino tadi sedang gemetaran. Maka, itu berarti dia juga sedikit kesulitan ketika menghadapi pukulan yang diberikan Valentino tadi. Saat ini, Benji sudah tidak meremehkan Valentino lagi. Dia telah lama berada di posisi teratas kota Neo, hanya ada 2 orang yang pernah membuatnya tertekan. Sedangkan Valentino adalah orang ketiga. Akan tetapi, dia hanya sedikit tertekan saja. Kini Valentino baru berhak membuatnya merasa tertarik, sementara dirinya masih bisa mengalahkan Valentino dengan mudah. Kamu bilang aku tidak memiliki moral bela diri, tapi kamu sama sekali tidak punya ilmu bela diri. Atas dasar apa kamu berhak membicarakan moral bela diri denganku? Ucap Benji dengan nada datar. Tidak peduli apakah aku punya ilmu bela diri atau tidak, tapi kamu tidak memiliki moral bela diri adalah sebuah fakta. Lagi pula, tadi hanyalah sebuah permulaan. Valentino terlihat acuh tak acuh, kemudian mengibas tangannya dan kembali bergerak maju. Kali ini, Benji tidak menunggu Valentino menyerang duluan, melainkan juga ikut bergerak dan menyambut serangan Valentino. Benji mengulurkan kedua telapaknya seakan sedang menari. Dia terus mengubah gerakan tangannya. Gerakan tangannya sebentar seperti naga yang mengeluarkan cakarnya, sebentar seperti layangan yang sedang berbalik. Kedua tinjunya sedang terkepal erat dan membuat orang kesulitan melihatnya dengan jelas. Semua orang sedang menahan napas mereka sambil menyaksikan pertandingan di depan dengan mata terbelalak. Tadi Valentino yang berinisiatif menyerang dulu dan Benji hanya melakukan pertahanan, tapi sudah berhasil membuat Valentino mundur 10 langkah. Sementara sekarang Benji sudah berinisiatif menyerang, bukankah Valentino akan semakin sulit menahannya? Sekarang banyak orang yang terlihat gugup dan jantung Angel sudah hampir meledak karena terlalu tegang. Sedangkan Alex malah sedang tersenyum lebar. Alex sudah tahu dengan jelas kalau dalam serangan Benji yang kedua, Valentino sudah pasti akan kalah. Sebab, di penjuru kota Neo, tidak ada orang yang bisa menahan serangan Benji lebih dari 3 kali. Begitu melihat Benji berinisiatif menyerangnya, Valentino segera berhenti bergerak dan menyiapkan kuda-kudanya. Kedua kaki terbuka lebar dan lututnya juga menekuk hingga membentuk sebuah lekukan yang kokoh. Begitu Hendy melihat hal ini, dia langsung memicingkan matanya. Ketika melawan Valentino saat itu, dia juga membuat kuda-kuda seperti itu dan langsung berhasil mengalahkan Hendy dalam satu serangan. Dia sudah pernah melawan Valentino secara langsung, makanya dia sangat tahu kalau kuda-kuda Valentino sangatlah kuat. Akan tetapi, Benji malah terus melancarkan serangannya dan tidak menghiraukan kuda-kuda Valentino sama sekali. Tubuhnya terus bergerak ke hadapan Valentino. Sudah kubilang kalau kamu masih terlalu lemah. Benji mendengus dingin, lalu membuka telapak tangan kirinya dan menghantam dada Valentino. Sorot mata Valentino tampak acuh tak acuh. Telapak tangan kanannya pun menghantam telapak kiri Benji. Plak! Begitu kedua telapak tangan itu menghantam,
suara yang dihasilkan seperti ratusan orang sedang bertepuk tangan. Sementara kali ini Valentino tidak bergerak mundur akibat serangan Benji. Kerumunan tidak sempat kaget dan langsung melihat Benji tersenyum mengejek. Kemudian, tinju kanan yang sudah dia siapkan dari awal pun dengan cepat dilemparkan ke arah Valentino. Pada saat ini, semua orang baru mengerti. Ternyata serangan telapak tangan Benji hanyalah sebuah tipuan. Benji mendapat warisan dari jurus tinju keluarga Sutopso yang sangat terkenal dengan kekuatan tinjunya di kota Neo. Bagaimana mungkin dia melepaskan kelebihannya dan menggunakan cara lain untuk melawan Valentino? Serangan telapak tadi hanya untuk mengalihkan perhatian Valentino saja, padahal jurus mematikan yang sesungguhnya ada di tinju kanannya. Begitu kaki Benji menapak lantai, terdengar suara yang berat dan keras. Tinju kanannya segera melesat ke depan dan menuju kepala Valentino. Tinju yang lumayan besar itu sedang memantulkan kilau warna perunggu dan terlihat seolah-olah terbuat dari kuningan. Kekuatan yang digunakan Benji juga sangat kuat dan besar. Tidak ada yang berani meragukan tinju Benji. Kalau tinjunya mengenai Valentino, pasti dia akan langsung terkapar di atas lantai. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia bisa langsung geger otak. Bagaimanapun, tinju Benji sangat kuat, semua orang juga tahu akan hal itu. Bahkan balok besi saja bisa bengkok setelah ditinjunya. Apalagi tubuh Valentino. Valentino! Teriak Angel dengan histeris. Sorot matanya yang dipenuhi dengan kecemasan, sementara tangannya langsung menutup mulutnya. Pada saat ini, Angel dan beberapa temannya, bahkan Danu dan para pekerja pusat kebugaran juga merasa sangat tegang. Akan tetapi, reaksi Valentino sungguh cepat dan membuat semuanya tertegun. Pada saat Benji melemparkan tinjunya dan hampir mengenai kepala Valentino, Valentino sontak mengangkat lengan kirinya untuk menutupi wajah sampingnya. Lengan kirinya yang terulur bagaikan sebuah pelindung yang menutupi tubuh bagian luarnya. Sementara tangan kanannya juga langsung terulur dan mengepit pergelangan tangan kirinya. Dia memanfaatkan kekuatan lengan kanannya untuk menahan lengan kirinya. Kedua lengannya seperti sebuah bangunan terstruktur yang melindungi sisi wajahnya. Bam! Sepertinya ketika Valentino segera menggunakan lengannya untuk melindungi wajahnya, serangan Benji juga sudah langsung menghantam lengannya. Tinju Benji yang agak besar dan berwarna perunggu itu menghantam lengan Valentino dengan keras, bagaikan sedang memukul sebuah samsak. Lagi-lagi daya tolak yang sangat besar itu kembali dirasakan. Drap! Drap! Kali ini, Benji yang kehilangan kendali dan mundur 2 langkah. Sementara Valentino sudah bergerak mundur beberapa langkah karena daya tolak itu. Meski dia tidak terjatuh, kuda-kudanya jelas sudah goyah. Akan tetapi, orang yang ahli akan menyadarinya. Tubuh Valentino oyong sesaat, lalu dia memaksakan dirinya untuk berdiri tegak sehingga dia tidak terjatuh. Meski kelihatannya agak menyedihkan, Valentino masih bisa berdiri di sini adalah sebuah kenyataan. Di bawah serangan Benji yang sangat mengerikan itu, ternyata Valentino bisa menahan 2 tinju Benji. Ini? Kekuatan Valentino lumayan juga. Para penonton belum sempat terkesiap kagum. Valentino sudah menyimpan kuda-kudanya dengan pelan dan menegakkan tubuhnya. Sudah? Saatnya giliranku, kan? Saat ini, Valentino menatap Benji dengan tajam. Bab 304, satu tinju mengejutkan kota Arteria. Sudah? Saatnya giliranku, kan? Mendengar ucapan Valentino, semua orang langsung tertegun. Apa maksudnya? Jangan-jangan sebelumnya Valentino masih belum menggunakan seluruh kekuatannya. Benji langsung mengernyitkan dahinya untuk pertama kalinya dari sejak dia mulai bertarung. Keteguhan Valentino telah melebihi ekspektasinya. Kemampuan Valentino telah membuatnya semakin waspada. Benji bertanya pada diri sendiri, selama bertahun-tahun di kota Neo, Valentino adalah pemuda pertama yang dihormatinya. Valentino padahal masih muda, namun dia sudah sehebat ini. Valentino hanya membutuhkan waktu untuk merebut posisi Benji sebagai orang terkuat di kota Neo. Begitu terpikir akan hal ini, Benji telah menjatuhkan hukuman mati pada Valentino. Dia tidak berani membunuh Valentino dengan terang-terangan. Namun, kalau terjadi sesuatu dalam pertarungan bela diri ini, siapapun tidak akan bisa mengatakan apapun. Tidak, aku belum selesai. Orang hebat biasanya bisa menerima 3 tinju dariku, sedangkan kamu baru 2 tinju. Ucap Benji dengan datar. Oh, kalau begitu aku akan menunggumu selesai. Tapi, kalau kamu hanya mengeluarkan kemampuanmu yang begini saja, maka gelarmu sebagai orang terkuat di kota Neo akan kurebut hari ini juga. Selesai berkata, Valentino tersenyum penuh arti. Benji tidak lagi berbicara, melainkan membuat posisi kuda-kuda dan merentangkan kedua tangannya dengan lebar.
Tinju ketigaku adalah tinju 5 langkah, warisan jurus tinju keluarga Sutopso. Kamu harus menerimanya. Sorot mata Benji tampak mengejek. Begitu mendengar ucapan Benji, semuanya langsung terdiam. Tinju 5 langkah dari keluarga Sutopso. Menentukan mati atau hidupnya seseorang hanya dengan 5 langkah. Tinju 5 langkah dari keluarga Sutopso ini adalah jurus bela diri autentik. Katanya, leluhur keluarga Sutopso menggabungkan 2 macam jurus tinju ternama dan melahirkan jurus tinju yang baru. Ketika kekuatan ditunjukkan semuanya, lalu menapak sebanyak 5 langkah, di setiap langkah akan menambah kekuatan tinju. Setelah melangkah 5 langkah, kekuatannya akan bertambah 5 kali lipat dan hanya satu tinju itu bisa menentukan hidup atau matinya seseorang. Benar. Saat itu ada satu orang hebat yang berasal dari kota Arteria mengaku sebagai ahli bela diri. Tapi pada akhirnya dia menjadi orang cacat setelah bertarung dengan tinju 5 langkah milik Benji. Sejak saat itu, nama Benji menjadi sangat terkenal. Begitu mendengar pembicaraan mereka, harapan yang timbul di hati Angel kini langsung sirna. Setelah pertandingan Raja Tinju Sabuk Emas, orang-orang bisa merasakan betapa mengerikannya Benji hanya dari koran kota Neo. Kini Benji sudah menggunakan tinju 5 langkah warisan keluarganya. Bagaimana Valentino bisa menghadapinya? Apa yang bisa digunakan Valentino untuk menghadapinya? Benji sudah bersiap-siap dan memandang Valentino dengan tenang. Saat itu, ahli ilmu bela diri dari kota Arteria juga mengaku telah mendapat warisan autentik. Akan tetapi, di bawah tinju 5 langkah, aku bisa membuatnya lumpuh hanya dalam satu tinju dan juga mengemparkan seantero kota Arteria. Di kota Neo, aku sudah pernah mengikuti pertandingan Raja Tinju Sabuk Emas. Orang yang mengaku bahwa dirinya adalah Raja Tinju dan merupakan pemenang pertandingan selama 3 tahun berturut-turut, tapi malah terjungkal dari pentas setelah menerima 2 tinjuku. Aku, Benji, tidak akan menularasi provokasi. Kalau kamu sadar diri, seharusnya kamu tahu kapan harus menyerah. Benji memicingkan matanya dan menatap Valentino dengan tenang. Bisa-bisanya dia mengatakan hal seperti itu pada Valentino. Ada orang pintar yang tidak tahan untuk berpikir banyak. Apa maksud dari perkataan Benji? Kenapa rasanya seperti ingin berdamai? Benji seperti ingin menakut-nakuti Valentino untuk menyerah. Tentu saja, tidak ada orang yang akan merasa kalau Benji sedang ketakutan. Benji disebut sebagai orang terkuat di kota Neo, meski dia hanya disebut sebagai orang terkuat. Dia juga bukanlah orang yang bisa dihadapi siapa saja. Bagaimana mungkin Benji bisa takut terhadap Valentino? Kamu memang hebat dalam ilmu bela diri, tapi kamu tidak memiliki moralitas bela diri. Murid yang kamu ajarkan juga hanyalah sampah. Namun, Valentino malah mencibir dan mengatakan hal seperti itu. Kamu! Benji langsung marah besar begitu mendengar ucapan Valentino. Baik. Bagus. Tidak perlu berbasa-basi lagi, biar kulihat seberapa hebat dirimu. Begitu selesai bicara, tubuh Benji gemetar sejenak, lalu terdengar suara gemeretak yang keras. Krek! Kretek! Tubuh Benji bergerak perlahan. Sendi-sendi tubuhnya mengeluarkan bunyi gemeretak yang keras bagaikan suara petasan. Kerumunan seketika kaget. Tampaknya Benji sudah akan menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Tinju ketiga ini sudah pasti adalah penentu siapa pemenangnya di antara mereka berdua. Satu tinju menentukan kemenangan, serta hidup atau mati. Pada saat ini, semua orang yang ada di sana, 99%-nya merasa Valentino akan kalah. Benji memang sangat tenar, ditambah lagi dengan tinju 5 langkah yang sangat mengerikan itu. Meski Valentino punya 9 nyawa pun, sepertinya kemungkinan dia cacat juga akan sangat besar. Angel sangat mencemaskan Valentino, tapi dia juga tahu pada saat ini dia tidak bisa menghentikan Valentino. Bagi seorang pria, tidak masalah kalau dirinya kalah, tapi tidak boleh menjadi seorang pecundang. Setelah itu, Benji mulai menggunakan tinju 5 langkahnya. Kedua tangannya terus terkepal, lalu terbuka kembali, seperti sedang menggerakkan langit. Aura Benji tampak sangat tidak biasa. Valentino mengernyitkan dahinya dan sedang berdiri tegak di tempat. Raut wajahnya terlihat datar, tidak ada orang yang bisa menebak pikirannya. Benji berteriak keras, kemudian segera menggerakkan kaki kanannya ke depan. Gerakan Benji tidak cepat. Langkah pertamanya seperti sedang memikul beban 50 kg, pelan dan kuat. Ketika kaki kanannya melangkah ke depan dan tapak kakinya menyentuh tanah, 2 tinju besi juga sontak terjulur keluar. Shoot! Kerumunan baru menyadari kalau tinju Benji menghasilkan suara desingan. Orang-orang belum sempat terkesiap kagum, Benji pun melangkah lagi ke depan. Bam! Benji menghantamkan tinjunya ke telapaknya, bagaikan sedang mengangkat sebuah meriam.
Kaki kirinya menggetarkan lantai sampai seluruh pusat kebugaran menimbulkan bunyi yang sangat keras. Sedangkan mereka semua menyadari, begitu Benji berjalan 2 langkah, tinjunya sepertinya juga ikut membesar dan semakin mengintimidasi orang-orang. Pewaris ilmu bela diri autentik memang sangat mengerikan dan sulit dipahami oleh orang awam. Namun, begitu berjalan 2 langkah, Benji seperti sudah menggunakan tenaga yang sangat banyak. Raut wajahnya telah berubah, napasnya juga sudah terengah-engah. Harg! Benji berteriak. Wajahnya langsung memerah dalam sekejap mata, urat-urat di lehernya juga bermunculan. Setelah berteriak, Benji kembali melangkah 1 langkah. Bam! Lagi-lagi timbul suara yang keras hingga bergema di seluruh ruangan pusat kebugaran. Kedua kaki Benji sedang melangkah satu persatu. Setiap langkahnya akan semakin mengintimidasi dan kuat. Suara ketika dia menapakkan kakinya ke lantai juga semakin keras. Dengan 3 langkah ini, jarak Benji dengan Valentino sudah semakin dekat. Tampaknya, setelah 5 langkah, tinju Benji akan menghantam kepala Valentino dengan keras. Setiap langkah dalam tinju 5 langkah milik Benji akan memberi kekuatan kepada tinjunya. Setiap langkahnya akan mengambil seluruh kekuatan dari tubuh, kemudian mengalirkannya ke tinjunya. Tenaga seluruh tubuhnya akan berkumpul di satu titik. Bukankah itu sangat mengerikan? Mereka tidak berani memikirkan betapa mengerikan setelah tinju 5 langkah milik Benji itu jadi. Apa Valentino sungguh berani menghadapi serangan Benji kali ini? Begitu terpikir sampai di sana, semuanya langsung memakukan pandangan mereka kepada Valentino. Akan tetapi, Valentino hanya memicingkan matanya dan masih terlihat sangat percaya diri. Seolah-olah kekuatan yang ditunjukkan Benji hanyalah sesuatu yang biasa. Bab 305, Jurus Tinju 5 Langkah Keluarga Sutopso. Namun, tidak ada yang mengetahui dari mana datangnya kepercayaan diri Valentino ini. Harus tahu bahwa dalam duel sebelumnya, Valentino selalu berada di posisi yang tidak menguntungkan. Dalam 2 pertandingan berturut-turut, Valentino terus ditekan oleh tinju Benji. Pada saat ini, Benji akan menggunakan jurus rahasia dari keluarganya. Bagaimana bisa Valentino menangkisnya? Dari mana datangnya kepercayaan diri Valentino untuk memenangkan Benji? Sepasang mata Valentino menatap dengan acuh tak acuh, dan menghela napas secara perlahan di dalam hatinya. Kakek, dulu kamu pernah bilang, sebagai orang harus memiliki aturan, dan sebagai pesilat harus memiliki moralitas. Menggunakan seni bela diri demi membela kebenaran dan keadilan, namun tidak boleh digunakan untuk bertarung. Namun, kamu tidak tahu bahwa dengan bertarunglah baru bisa menghentikan sebuah pertarungan. Valentino telah memutuskan untuk bertarung demi menghentikan pertarungan ini. Harg! Harg! Benji mendengus 2 kali berturut-turut, langkah keempat dan kelima dari tinju 5 langkah pun diluncurkannya secara tiba-tiba. Seiring dengan 2 getaran suara yang datang dari ruang pusat kebugaran, aura Benji pun meningkat drastis, seperti seorang master pesilat sejati. Krak! Pada saat ini, terdengar sebuah bunyi dari suara ledakan aura tubuhnya Benji. Suara itu sama seperti tabung bambu yang menuang kacang. Sepasang tinju kuat berwarna sawo matang itu terlihat sangat menakutkan. Semua orang tercengang. Saat itu, tinju 5 langkah Benji ini telah menggemparkan 1 kota arteria. Ternyata semua itu bukanlah sekadar omong kosong belaka. Pada hari ini, saat melihat jurus ini dengan mata kepala sendiri, semua orang pun merasa ketakutan. Terlebih lagi Angel, dia tidak hanya mencemaskan Valentino, bahkan seluruh tubuhnya pun bergetar ketakutan. Kak Benji! Musnahkan dia! Teriak Alex dengan penuh semangat. Guru, tolong balaskan dendam muridmu ini! Kata Archie dengan wajah muram. Tatapan Benji dingin, aura di tubuhnya keluar sedikit demi sedikit, dan pada detik berikutnya tiba-tiba memenuhi seluruh tubuhnya. Benji pun langsung menghantam ke arah Valentino secepat kilat. Kecepatannya membuat orang yang melihat sampai menjulurkan lidah. Tinju 5 langkah ini tidak hanya meningkatkan kekuatan Benji, tetapi juga menggandakan kecepatannya 2 kali lipat lebih. Valentino sedikit mengernyit, dia langsung menggerakkan tubuhnya dan menghindari serangan Benji. Bam! Di bawah pandangan semua orang, tinjuan Benji itu langsung menghancurkan pull-up bar yang berada di samping. Dengan tinjunya yang begitu kuat, pull-up bar yang sangat tebal langsung menjadi bengkok. Dengan sekali tinju langsung bisa membuat pull-up bar menjadi bengkok, betapa menakutkannya kekuatan Benji ini. Semua orang membuka matanya lebar-lebar dan melihat pemandangan ini dengan tercengang. Jika tadi Valentino tidak menghindar, apakah dia akan mati dalam 1 tinju Benji? Melihat Valentino yang berhasil menghindari tinjunya, Benji segera memalingkan badan dan langsung meluncurkan serangan ke Valentino lagi dengan ekspresi wajah muram. Di bawah tekanan aura Benji yang sangat kuat,
tampaknya Valentino benar-benar tidak bisa melawannya, jadi hanya bisa terus menghindar dan bertahan. Sedangkan di mata semua orang hanya merasa bahwa Valentino tidak lebih kuat dari Benji, jadi Valentino hanya bisa menghindar saja. Kamu hanya bisa menghindar saja! Benji berteriak buas, lalu langsung meluncurkan tinju ke arah Valentino secara tiba-tiba. Tinju ini terlihat meluncur seperti bola meriam yang baru ditembakkan, mempunyai kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan itu langsung mengarah ke wajahnya Valentino. Sementara saat ini, Valentino telah mundur beberapa langkah dan di belakangnya adalah dinding. Dia sudah tidak bisa menghindar lagi. Melihat tinju sebesar karung pasir dan bercahaya perunggu itu langsung mengarah ke dahi Valentino, perasaan semua orang yang ada di sana pun menjadi tegang. Mungkin jika tinju penghancur itu diperlihatkan, sepertinya sudah dapat dipastikan siapa pemenang di antara mereka berdua. Jika Valentino masih hidup, itu sudah sangat beruntung. Valentino! Angel pun tidak tahan untuk meneriakinya, dan langsung berlari untuk menghampiri Valentino. Kak Angel! Danu mengingat perintah Valentino untuk tidak boleh membiarkan Angel ke sana. Jika Angel sampai ke sana dan terluka, maka Valentino pasti akan mengamuk seperti orang gila. Danu berteriak dan bergegas menarik tangannya Angel. Kemudian, dia segera memanggil dua karyawan wanita untuk menghentikan Angel agar tidak ke sana. Lepaskan aku! Cepat lepaskan aku! Dia adalah suamiku. Dia itu suamiku. Angel berteriak dengan histeris. Kekhawatiran terhadap Valentino sudah meledak di dalam hatinya. Valentino yang awalnya sedang fokus bertarung, hatinya tiba-tiba tersentak setelah mendengar teriakan Angel. Dia pun menatap Angel dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sudah 3 tahun. Ini adalah pertama kalinya Angel mengatakan bahwa Valentino adalah suaminya. Dan itu di hadapan banyak orang. Pada saat Valentino mengalihkan pandangan, tinju baja Benji langsung melesat ke arah Valentino. Angel, tenang saja. Valentino berteriak dan tiba-tiba menggerakkan kepalanya. Tinju itu pun berhasil dihindarinya. Bam! Tinju Benji yang sangat kuat itu melintasi samping kuping Valentino dan menghantam ke dinding yang berada di belakangnya. Seluruh dinding langsung bergetar karena tinju dahsyat Benji itu. Ubin yang menempel di dinding seketika hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Namun telapak tangan Benji tidak terluka sedikit pun. Valentino! Di mana ilmu bela dirimu? Apa kamu hanya bisa menghindar saja? Kamu sendiri saja tidak bisa ilmu bela diri. Tapi kamu malah berani mengatakan moralitas bela diri di hadapanku. Coba kamu katakan padaku, apa itu moralitas bela diri? Benji menggertakkan giginya karena marah. Lagi-lagi dia meluncurkan tinju buasnya. Kalau begitu, hari ini aku akan memperlihatkan ilmu bela diri yang sesungguhnya. Pada saat ini, tubuh Valentino dipenuhi dengan aura dahsyat. Dan setelah Angel berteriak suami, Valentino menjadi lebih bersemangat dan bertenaga. Kali ini, Valentino tidak menghindar lagi. Dia tidak hanya tidak melangkah mundur, tapi malah mengambil langkah untuk menyerang. Buak! Tiba-tiba Valentino mengulurkan telapak tangannya secepat kilat untuk menangkap tinjunya Benji. Tinju Benji meluncur ke telapak tangan Valentino dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, wajah Benji terlihat sangat ganas. Berani-beraninya Valentino mengadu kekuatan dengannya. Jurus tinju 5 langkah dari keluarga Sutopso dikenal karena kekuatan dan keganasannya, bahkan sampai disebut sebagai tinju yang tak terkalahkan. Bahkan sebuah pull-up bar saja bisa dibuat bengkok dengan sekali pukulan, apalagi tangan Valentino. Benji mencibir dalam hati. Kali ini dia ingin mematahkan tulang telapak tangan Valentino dan melumpuhkan satu tangan Valentino. Plak! Pukulan Benji kali ini diluncurkan dengan sekuat tenaga dan menghantam ke telapak tangan Valentino dengan ganas. Semua orang melihat dengan mata terbelalak dan berpikir, kali ini Valentino pasti akan berakhir. Beradu keras dengan Benji, bukankah sama dengan ingin cepat mati? Namun di detik berikutnya, mata Benji terbuka lebar dan menatap Valentino dengan rasa penuh ketidakpercayaan. Melihat tangan kanannya saat ini telah dihentikan oleh Valentino dan digenggam erat di depan hadapan semua orang, Benji juga tidak bisa bergerak sama sekali. Awalnya Benji berpikir untuk mematahkan telapak tangan Valentino dengan satu pukulan, tapi sepertinya Valentino sama sekali tidak terlihat terluka sedikit pun. Malahan telapak tangan Benji sendiri digenggam erat oleh Valentino, sampai-sampai Benji tidak bisa bergerak sedikit pun. Tidak mungkin! Benji berteriak tanpa sadar. Bagaimana mungkin kekuatan Valentino bisa begitu besar? Bukannya kamu ingin aku memperlihatkan ilmu bela diri yang sesungguhnya? Tapi setelah itu, teriakan Valentino langsung menenggelamkan suaranya Benji.
ilmu bela diri yang sesungguhnya. Teriakan Valentino membuat Benji tercengang seketika. Namun, Valentino tidak memberinya waktu untuk berpikir lagi. Dia meraih telapak tangan Benji dan menariknya secara tiba-tiba. Dalam sekejap, tubuh Benji kehilangan keseimbangan dan langsung mendekati Valentino. Valentino telah menyiapkan pukulan langsung sejak awal. Dalam sekejap dia pun meluncurkan pukulannya. Bab 306, bertanya berulang kali. Bu? Bam? Pukulan tinju ini cepat sekali, bahkan membuat orang yang melihatnya jadi agak kebingungan. Detik berikutnya, tinju itu langsung mengenai dahi Benji. Benji langsung kehilangan kemampuan untuk berpikir begitu dahinya terkena pukulan. Dia merasa otaknya seolah ditabrak sebuah mobil. Saat ini, Benji merasa pusing. Kemudian, dia merasa semakin pusing sebelum tubuhnya kehilangan keseimbangan dan tumbang. Namun, Valentino tidak membiarkannya tumbang. Bu? Satu tinju itu mengenai dagunya Benji, membuat Benji mundur sebelum akhirnya tumbang di lantai. Valentino maju tanpa ragu, dia melayangkan satu lagi tinjunya dan mengenai wajahnya Benji. Kemudian satu lagi tinju sebelah kiri mengenai wajah Benji, membuatnya terjatuh ke sebelah kanan. Namun sebelum Benji tumbang ke lantai, Valentino memberi tinju kanan lagi, mengenai tubuh Benji sekali lagi. Valentino terus melayangkan tinjunya, memukul Benji hingga menjadi seperti daging cincang. Sementara itu, tubuh Benji bagaikan boneka telur yang bergoyang-goyang dan nyaris tumbang, tapi tidak kunjung jatuh. Alex tertegun. Sementara itu Archie kagetnya bukan main dan Danu membelalakan matanya besar-besar. Bahkan, Angel sendiri juga tidak lagi berteriak, melainkan melihat semua ini dengan bingung. Sementara yang lainnya membelalakan mata mereka. Semua orang terkejut. Semuanya terbelalak dan melihat semua ini dengan bungkam. Tidak ada yang menyangka bahwa keadaan berbalik dengan sebegitu cepatnya. Valentino yang sebelumnya berada dalam posisi tertekan, begitu dipanggil suami oleh Angel langsung berubah total. Valentino menahan tinju 5 langkah Benji, kemudian langsung memukul Benji mati-matian. Saat ini, Benji bagaikan karung pasir yang menerima satu persatu tinju Valentino. Dia sama sekali tidak bisa melawan. Tinju Valentino yang kuat dan dilambungkan secara beruntun itu bagaikan hujan es yang menghujani tubuh Benji. Namun, Benji masih ingin melawan, hanya saja setiap kali dia baru mengangkat lengannya, tinju Valentino sudah mengenainya terlebih dahulu. Orang-orang menganga tanpa mengatakan apapun dan melihat semua ini dengan hati yang berdebar kencang. Mata cantik Angel terbelalak besar, ada keterkejutan, rasa senang dan kekaguman dalam tatapannya. Pusat kebugaran ini jadi hening, hanya ada suara tinju Valentino yang terus mengenai tubuh Benji. Hayampa! Sesaat kemudian, akhirnya ada yang tersadar. Orang itu menarik napas dalam-dalam. Suara ini bagaikan sebuah petasan yang mengejutkan semua orang. Hayampa! Astaga! Mengerikan sekali! Detik berikutnya, suara orang yang menarik napas kaget terus memenuhi pusat kebugaran ini. Saat ini, Valentino menampilkan kekuatannya yang sangat hebat hingga mampu membuat semua orang bertekuk lutut. Baik Alex dan teman-temannya atau para anggota VIP pusat kebugaran, semuanya kaget sekali. Para lelaki melihat semua ini dengan iri. Mereka iri sekali dengan kemampuan Valentino. Ini baru kekuatan besar yang sesungguhnya. Sementara itu, para wanita menampilkan ekspresi yang penuh dengan kekaguman. Rasanya, mereka ingin sekali menyatakan cinta pada Valentino. Valentino ternyata sehebat ini. Ternyata sebelumnya dia tidak mengerahkan semua kekuatannya. Dia sangat menaati moral seni bela diri. Jadi, dia tidak sembarangan menyerang. Benji yang mengerahkan tinju 5 langkah saja bisa dikalahkan semudah ini oleh Valentino. Jadi, sebenarnya dia itu siapa? Valentino adalah orang terkuat di kota Neo. Orang-orang terus menghela napas panjang. Sementara itu, Valentino yang berada di arena terus memukuli Benji. Saat ini, Benji sudah dipukuli sampai mundur terus, sama sekali tidak terlihat seperti orang hebat. Awalnya Benji ingin melawan, tapi karena Valentino terus menyerangnya terus-terusan, akhirnya Benji pun menyerah. Tuan Valentino, aku mengaku kalah. Benji menggertakkan giginya sambil meneriakkan kalimat ini. Kalau Benji tidak segera mengaku kalah, takutnya dia akan dipukuli Valentino sampai mati. Apanya yang orang terhebat di seantero kota Neo? Apanya yang ilmu khusus keluarga Sutopso? Apanya ajaran resmi seni bela diri? Saat ini, Benji tidak memikirkan semua ini lagi. Tetap hidup adalah hal terpenting. Tidak ada orang yang bisa menghadapi kematian dengan tenang, termasuk Benji. Saat ini,
Benji benar-benar ketakutan dengan aura Valentino yang sangat menekan ini. Apa katamu? Valentino mengerahkan satu tinjunya lagi, membuat Benji mundur 7 hingga 8 langkah. Aku bilang aku mengaku kalah. Tuan Valentino, aku mengaku kalah. Hati Benji sangat tidak rela saat mengatakannya. Namun, ketidakrelaannya sama sekali tidak berguna di hadapan kehebatan Valentino. Orang-orang kaget sekali. Benji mengaku kalah. Orang hebat seperti Benji ini sudah pernah memperoleh sabuk emas dan dijuluki Raja Tinju. Selain itu, dia juga orang hebat ajaran resmi bela diri yang menggetarkan seluruh kota Arteria. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah kalah bertarung. Di antara para musuh yang lainnya, tidak ada yang mampu menahan 3 tinjunya. Bahkan tidak ada yang mampu membuatnya mengerahkan tinju 5 langkah. Sementara itu, dia tidak hanya mengerahkan tinju 5 langkah, tapi juga dipukuli Valentino sampai mengaku kalah. Jadi, seberapa mengerikan Valentino ini? Valentino berhenti sesaat, lalu dia mengulurkan tangannya untuk menangkap tinju Benji. Dia bagaikan sebuah penjepit raksasa yang menahan tinju Benji sekuat tenaga. Valentino menggenggam tinju Benji erat-erat. Sementara itu, Benji merasakan sebuah tekanan besar yang berasal dari tangan Valentino. Karena itu, telapak tangan Benji merasakan sakit sesaat demi sesaat. Ah! Detik berikutnya, Benji berteriak tragis dan sama sekali tidak terlihat hebat. Rasanya, Valentino akan meremukkan tinjunya. Sekarang kalau aku bilang kamu tidak memiliki moral, sebagai seorang ahli seni bela diri dan murid-muridmu semuanya itu bajingan, kamu setuju tidak? Valentino menggenggam tinju Benji dengan satu tangannya. Sementara itu, sepasang matanya menatapi Benji erat-erat, seolah bisa menyetrum listrik. Aku setuju, aku setuju. Mana mungkin Benji menjawabnya dengan ragu. Kalau aku bilang tadi kamu sengaja mengatai dirimu senior dan sok-sokan berkuasa di hadapanku, kamu setuju? Valentino mengeratkan tangannya sambil bertanya dengan suara rendah. Setuju, aku setuju. Benji mengangguk-angguk. Kalau aku bilang julukanmu sebagai orang yang terhebat itu tidak nyata dan hanya bualan saja, kamu setuju? Valentino memincingkan matanya sambil memajukan tubuhnya. Aku setuju. Aku setuju. Benji terdengar sangat yakin. Semua orang yang ada di tempat langsung terdiam saat mendengar ketiga pertanyaan Valentino ini. Setiap kalimat pertanyaan Valentino bagaikan sebuah pedang yang seolah akan memenggal kepala siapapun yang tidak setuju dengannya. Saat ini, aura Valentino sangat menekan, seolah dirinya adalah dewa kematian yang menguasai kematian seseorang, membuat siapapun yang melihatnya takut. Orang yang paling menderita adalah Benji. Setiap pertanyaan Valentino ini karena tadi Benji sendiri terlalu banyak berbicara. Rasanya, Benji ingin sekali menampar dirinya sendiri. Kenapa sebelumnya dia banyak bicara? Kamu mengatai dirimu senior di hadapanku, tapi semua muridmu sama sekali kurang ajar. Kamu ingin menghabisiku dengan satu tinju, apa kamu mengakui ini? Valentino memincingkan matanya. Akui. Benji menunduk. Saat ini, Benji bagaikan seekor burung puyuh di hadapan Valentino. Dia sama sekali tidak berani melawan. Bab 37 September artinya, kamu takut sekali padaku. Namun, tidak ada yang menertawakan Benji. Meski jarak mereka dengan kedua orang itu jauh, mereka tetap dapat merasakan aura Valentino yang sangat mengerikan. Apalagi Benji yang mengalaminya sendiri. Kalau aku melumpuhkan salah satu tanganmu sebagai hukuman, apa kamu akan menerimanya? Valentino memincingkan matanya lagi sebelum bertanya. Benji menengadah dan menatapi Valentino dengan memelas. Benji mencari nafkah di kota Neo dengan tinjunya. Jika salah satu tangannya dilumpuhkan, maka kekuatan bertarungnya akan menyusut pesat. Jadi, dia menatapi Valentino dengan tatapan memohon, berharap Valentino mengampuninya. Namun, ekspresi Valentino dingin sekali. Dia sama sekali tidak memberi Benji kesempatan untuk mundur. Hal ini membuat Benji berputus asa. Namun, dia tidak bisa mengalahkan Valentino. Jadi, Benji terpaksa menjadi seekor ikan di atas talenan yang bisa dipotong Valentino sesukanya. Benji juga tahu jika Valentino tidak bisa mengalahkan dirinya, maka kondisi Valentino akan jauh lebih parah dibanding kondisi Benji saat ini. Jadi, Benji tidak dapat mengeluhkan Valentino. Benji menghela napas panjang sebelum menunduk dan berkata pelan. Aku menerimanya. Kalau begitu kamu harus tahan, aku tidak mau mendengar sedikit pun suara. Valentino berkata dengan tenang, tapi kemudian dia mengerahkan kekuatan penuh di tangannya. Kraak.
Suara tulang yang patah terdengar dari lengan Benji yang berada dalam cengkraman Valentino. Arg! Benji menggeram sesaat, saking kesakitannya wajahnya sampai pucat pasi. Namun, dia tetap menahan diri untuk tidak berteriak. Tadi Valentino bilang, dia tidak ingin mendengar suara apapun. Jadi, Benji mana berani berteriak. Dia terpaksa menggertakkan giginya untuk bertahan. Dalam waktu beberapa detik, tangan Benji yang digunakan untuk mengerahkan tinju yang menggetarkan seantero kota arteria langsung ditekan hingga berubah bentuk, remuk dan hancur. Kekuatan Valentino mengejutkan seisi ruangan ini sekali lagi. Pergilah kau! Lain kali kalau kamu mengulangi perilakumu lagi, maka segalanya tidak akan berakhir semudah ini. Valentino melepaskan pegangannya sambil berkata perlahan. Ya. Terima kasih pada Tuan Valentino yang sudah memberi ampun. Benji kesulitan menahan sakitnya. Terdapat bulir keringat besar-besar di dahinya, kemudian dia membalikkan tubuhnya dan pergi tanpa ragu sedikit pun. Archie sangat terguncang, kemudian dia mengikuti Benji tanpa bersuara sedikit pun. Sementara itu, Alex malah mengerjap-ngerjapkan matanya. Matanya berkedip beberapa kali, bola matanya bergetar beberapa kali sebelum memundurkan kepalanya dan juga ikut pergi tanpa bersuara. Memangnya aku sudah mengizinkanmu pergi? Padahal Valentino sedang dalam posisi memunggungi Alex, tapi mendadak dia malah membuka mulut untuk menahan kepergian Alex. Satu kalimatnya itu membuat Alex menghentikan langkah kakinya dengan kaget, lalu dia tertegun di tempat. Sebelumnya aku sudah bilang kalau aku juga akan memukulmu sekaligus. Kalau kamu pergi, bukankah aku jadi gagal menepati perkataanku? Perlahan Valentino membalikkan tubuhnya untuk menatapi Alex. Alex terbengong sambil terus menggertakkan giginya. Dia melihat Valentino bak melihat sesosok setan. Sepertinya kamu takut sekali padaku. Ekspresi Valentino santai sekali. Kedua tangannya terpaut di belakang punggung, lalu dia berjalan ke arah Alex secara perlahan. Langkahnya tidak cepat dan juga tidak lambat, nada suaranya juga sama. Seolah Valentino hanya sedang berjalan-jalan santai. Namun bagi Alex, saat ini Valentino bagaikan dewa kematian yang terus mendekat dan hendak mencabut nyawanya. Dalam sesaat, punggung Alex jadi dibasahi keringat. Bahkan tangan Benji saja dipatahkan Valentino, jadi Alex sama sekali tidak berani bertanding melawan Valentino. Yang lain juga dia membisu dan melihat semua ini dengan hati yang berdebar-debar. Tubuh Alex bergetar dan giginya terus bergemelutukan, seolah dia mengenakan kaos berlengan pendek di kutub selatan, sehingga dirinya gemetaran terus. Tubuhmu gemetar sampai seperti ini. Sepertinya kamu benar-benar takut padaku. Valentino tersenyum mempermainkannya, lalu dia maju 2 langkah lagi. Bu! Alex benar-benar ketakutan, kemudian dia ambruk di lantai. Baik gengsi atau kehormatan diri atau apapun itu, sama sekali tidak penting lagi saat ini. Bahkan Benji saja sampai memohon ampun pada Valentino, jadi dirinya bisa termasuk apa? Aku takut pada Anda, aku benar-benar takut pada Anda. Alex ketakutan setengah mati. Tapi sebelumnya saat kamu menyuruh yang lain memukul pasanganku, apa kamu pernah memikirkan bahwa dia akan ketakutan? Valentino berdiri diam di tempat, menatapi Alex dari atas. Kemudian, dia menunjuk ke arah Angel yang berdiri di tempat yang jauh. Angel tertegun, dirinya tersentuh sekali. Orang-orang juga menoleh menatapi Angel. Dalam sesaat, para wanita menatapi Angel dengan iri. Wanita milik Valentino yang mendapat perlindungan pria sekuat ini tentu akan membuat orang-orang iri. Wajah Angel memerah, lalu dia melirik sekilas pada Valentino dengan tatapan menyalahkan. Dia malu dilihat orang-orang, jadi dia tidak mengatakan apapun. Plak! Pada detik berikutnya, Valentino menarik kerah Alex dan menamparnya. Tamparan ini kuat sekali, langsung membuat Alex kebingungan. Dia langsung merasa pusing, seolah dirinya minum terlalu banyak alkohol. Siapapun juga tidak boleh menyentuhnya sedikit pun. Setelah mengatakannya dengan sangat tegas, tangan Valentino terulur sekali lagi. Plak! 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 Suara tamparan itu bergema di setiap sudut pusat kebugaran. Setiap kali tamparan itu berbunyi, hati orang-orang ikut bergetar. Seolah tamparan itu mengenai wajah mereka sendiri. Valentino menamparnya belasan kali, membuat wajah Alex babak belur dan dia terus berteriak tragis. Saat ini, barulah Valentino melepaskannya, lalu dia melemparkan Alex ke atas lantai bagaikan seekor anjing yang sudah mati. Setelahnya, Valentino membalikkan tubuhnya dan melirik ke seluruh ruangan.
Hendy dan belasan pemuda di pusat kebugaran Federer langsung menunduk, tubuh mereka bergetar hebat. Mereka bahkan tidak berani bertatapan dengannya. Valentino tersenyum penuh arti, tapi dia sama sekali tidak berniat melakukan apapun pada mereka. Orang-orang ini sama sekali tidak berhak. Perlahan Valentino berjalan ke sisi Angel, lalu dia menggenggam tangannya saat Angel menatapinya malu-malu. Tangan Angel yang mungil lembut, terasa halus sekali. Telapak tangannya agak hangat, bahkan jadi sedikit berkeringat karena terlalu tegang. Aku akan membawamu pergi. Valentino tersenyum sambil berkata dengan lembut. Angel terbelalak saat bertatapan dengan Valentino. Mendadak, dia merasa bahwa maksud dari kalimat Valentino adalah baik dirinya berada dalam kondisi seperti apapun dan apapun yang dihadapinya, Valentino akan membawanya pergi. Baik. Angel mengangguk-angguk. Setelah ragu sejenak, Angel tetap tidak melepaskan pegangan Valentino. Meski sekarang mereka dilihati orang banyak. Valentino menarik tangan Angel dengan perlahan, lalu berjalan keluar dari pintu di bawah tatapan 200 orang. Danu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Begitu berjalan sampai ke depan pintu, Valentino menghentikan langkahnya dan berkata perlahan. Kak Valentino, aku paham. Silakan pergi dengan tenang bersama Kak Angel. Jawab Danu. Valentino mengangguk perlahan, kemudian dia membawa Angel pergi dari pandangan orang-orang. Sampai sosok Valentino benar-benar menghilang, barulah para wanita mengalihkan pandangan mereka dengan tidak rela. Para anggota, untuk sementara hari ini pusat kebugaran ini ditutup. Mohon dimaklumi. Mendadak Danu melambaikan tangannya pada orang-orang. Orang-orang tertegun, tapi tidak ada yang mengatakan sesuatu. Semuanya langsung berjalan keluar. Hendy dan yang lain tertegun sesaat, kemudian mereka juga berencana pergi dari sini. Sementara itu, Alex segera bangkit dari lantai dan ingin meninggalkan tempat ini secepatnya. Bahkan, dia bersumpah dalam hati bahwa dirinya tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi. Bab 308, malam ini tidur di luar. Maaf, kalian perlu tunggu sebentar. Danu mengerti maksud Valentino. Dia langsung menghentikan Hendy dan lainnya. Semua anggota di pusat kebugaran langsung mengerti apa yang mau dilakukan Danu. Mereka semua langsung bergegas pergi. Tidak lama kemudian, semua orang langsung pergi kecuali Alex dan teman-temannya. Danu mengayunkan tangan, Anton langsung menutup rapat pintu pusar kebugaran. Hari ini akan menjadi hari yang tak terlupakan untuk kalian. Danu memimpin semua orang bergerak menyerang Hendy dan lainnya. Beraninya kamu memukul kakak iparku? Mati saja! Danu tidak memedulikan apapun. Dia langsung menarik Hendy dan menamparnya. Seluruh pusat kebugaran menjadi sangat kacau dan ribut. Valentino memegang tangan Angel berjalan ke bawah dengan rasa malu. Setelah itu dia melepaskan tangannya. Kedepannya jangan bodoh lagi. Tidak semua hal bisa kamu tangani. Valentino menoleh melihat Angel. Danu adalah temanmu. Apa aku bisa tidak peduli begitu saja? Ucap Angel dengan mencibir. Valentino tertegun. Setelah itu dia menggelengkan kepala dengan tidak berdaya. Perlakuan Angel ini juga sebuah pengakuan terhadap dirinya. Sekarang belum larut malam, kamu mau kemana? Aku bawa kamu jalan-jalan saja. Valentino melihat jam baru menunjukkan angka 7. Sekarang memang belum larut malam, kehidupan malam bahkan belum dimulai. Aku ingin makan mie. Ujar Angel setelah memikirkannya. Mie? Valentino melihat Angel dengan tatapan aneh. Setelah itu dia langsung paham. Mie daun bawang? Valentino langsung menebak pemikiran Angel. Ya, saat hari kenangan pernikahan kita, kamu janji padaku mau makan mie daun bawang, tapi kita tidak pernah pergi. Jawab Angel. Valentino menganggukkan kepalanya. Dulu dia memang janji pada Angel, tapi belum pernah dipenuhi sampai sekarang karena masalah Rain. Sejak masalah itu, Valentino terus-menerus mengalami permasalahan. Angel juga lebih sibuk, jadi mereka tidak ada waktu untuk makan mie itu. Kebetulan hari ini mereka berdua tidak sibuk, jadi mereka bisa menyelesaikan hal-hal yang sudah mereka sepakati. Kita sudah lama tidak makan mie di tempat itu. Ujar Angel sambil bernostalgia. Dulu dia juga pergi dengan Valentino saat peringatan pernikahan 2 tahun mereka. Dalam sekejap sudah berlalu 1 tahun saja. Namun, tahun ini perasaan Angel sudah berubah drastis. Seingatku di hari pernikahan 3 tahun, kamu tidak hanya bilang mau makan mie, kamu juga bilang. Valentino berhenti berbicara sambil menatap Angel dengan tersenyum. Juga bilang apa?
Angel kebingungan. Kamu juga bilang malam hari tidak perlu tidur di lantai. Valentino mengingatkan Angel. Wajah Angel dalam sekejap langsung tersipu. Dia tentu saja mengingat kata-kata ini. Semua yang dikatakan Angel terhadap Valentino dan hal yang dilakukan di pernikahan 3 tahun tertanam di dalam benaknya. Apa aku pernah bilang? Angel menatap Valentino dengan tatapan tidak bersalah dan pura-pura tidak tahu. Kamu pernah mengatakannya? Valentino menjawab dengan tegas. Dalam sekejap, Angel pun kehabisan kata-kata. Dia terdiam beberapa saat lalu menjawab dengan tidak jelas. Itu, semuanya perlu proses. Kita makan dulu baru bicarakan lagi. Baik, ayo masuk ke dalam mobil. Valentino tersenyum, lalu dia membawa Angel berjalan ke arah mobil. Angel terdiam di tempat, dia menghentakkan kakinya, lalu menundukkan kepala berjalan mengikuti Valentino. Oh ya, kamu jangan lupa telepon ke rumah, bilang saja. Valentino tiba-tiba berhenti dan membalikkan badannya. Namun, karena Angel merasa malu, dia berjalan sambil menundukkan kepalanya. Valentino tiba-tiba berhenti dan membalikkan badannya. Saat Angel menyadarinya, dia sudah menabrak di pelukan Valentino. Ini? Sebelum Valentino selesai berbicara, Angel langsung menabraknya. Awalnya dia mengedipkan mata dengan kebingungan, setelah itu dia langsung mengulurkan tangannya memeluk Angel. Apa kamu begitu tidak sabar? Valentino bertanya dengan bingung. Barusan selesai membahas masalah tidak perlu tidur di lantai, Angel malah berinisiatif mengantarkan dirinya ke dalam pelukan Valentino. Kamu? Kepala Angel menabrak dada Valentino yang keras. Angel ingin pergi, tapi Valentino mana mungkin membiarkannya. Dia langsung melingkari tubuh Angel dengan kedua lengannya, lalu memeluk Angel dengan erat. Angel berjuang untuk melawan, tapi dia memilih untuk pasrah dan membiarkan Valentino memeluknya. Saat ini Valentino sangat tegas. Dia memeluk Angel dengan sangat erat seakan-akan seperti prasdir idaman yang membuat Angel tidak bisa bergerak sama sekali. Wajah Angel berada di dada Valentino. Dia mencium aroma pria yang sangat kuat hingga membuatnya merasa sangat nyaman. Beberapa saat kemudian, Angel seperti pencuri yang diam-diam mengulurkan tangannya dan merangkul pinggang Valentino. Saat ini, mereka berdua teringat pemandangan mereka berdua saling berpelukan di lantai atas Hotel Four Seasons saat pernikahan 3 tahun mereka. Anak muda, tolong meminggir. Aku mau membersihkan tempat ini. Saat ini, tiba-tiba petugas kebersihan berjalan kemari membawa sapu sambil mengatai Valentino. Suasana romantis mereka berdua langsung hancur dalam sekejap. Wajah Angel sangat tersipu. Dia langsung lepas dari pelukan Valentino. Valentino sangat canggung. Bibi, apa kamu harus menyapu sekarang? Namun, dia tidak marah terhadap Bibi itu. Dia hanya membalikkan badan lalu membawa Angel masuk ke dalam mobil. Angel tidak menanyakan apapun saat melihat Valentino menggunakan mobil dalam negeri. Oh ya, Valentino, kamu suruh aku menelpon ke orang rumah. Telepon untuk apa? Angel duduk di samping pengemudi sambil menanyakan Valentino. Bukankah kamu bilang mau memenuhi janjimu setelah makan mie daun bawang? Tentu saja telepon ke rumah bilang malam ini tidak pulang ke rumah. Jawab Valentino. Kamu? Angel tertegun. Setelah itu dia berkata dengan emosi. Aku lapar. Aku mau makan dulu. Baik, kita makan mie dulu. Valentino tersenyum. Dia menyalakan mobil lalu menuju ke restoran mie yang dulu mereka datangi. Valentino masih ingat sebelumnya dia tidak jadi bertemu dengan bos restoran ini. Saat itu, demi menyelamatkan Angel, dia langsung meninggalkan tempat ini tanpa berpamitan. Bos restoran ini sangat baik. Demi Valentino dan Angel, dia langsung memberikan Valentino menggunakan seluruh restoran ini secara gratis. Sekarang sudah tidak sibuk, tentu saja dia mau pergi berterima kasih. Valentino baru mulai menyetir. Di belakangnya ada sebuah mobil Volkswagen hitam mengikutinya secara diam-diam. Bab 309. Beraksi dulu baru melapor. Kota Neo yang mendekati larut malam menjadi terang akan lampu. Langit perlahan menjadi gelap, lampu neon di berbagai tempat menyala membuat kota ini terlihat terang. Valentino terbiasa menyetir dengan tangan kanan, lalu tangan kiri memegang tuas. Valentino, kamu benar tidak apa-apa kan? Kamu tidak terluka, kan? Angel tidak bisa menahan kekhawatirannya. Sebelumnya Angel menyaksikan seluruh proses perkelahian Valentino dengan Benji. Awalnya Valentino terus-menerus ditimpa Benji, bahkan diserang berkali-kali. Aku tidak apa-apa. Valentino melambaikan tangan dengan cuek. Angel tiba-tiba memegang telapak tangannya.
Valentino tertegun, dia menoleh melihat Angel, lalu menoleh lagi untuk menyetir dengan fokus. Angel menggenggam telapak tangan Valentino dengan sepasang tangan yang lembut. Ini membuat Valentino merasakan sebuah kehangatan. Kamu masih bilang tidak apa-apa? Ini sudah merah sekali, bahkan bengkak. Angel memegang telapak tangan Valentino dengan kedua tangannya. Tatapan matanya terlintas oleh kesedihan. Aku memang tidak apa-apa. Valentino sedikit tidak terbiasa. Hari ini Angel sepertinya menjadi sangat terbuka. Dia tidak hanya mengatakan Valentino adalah suaminya di depan umum, dia bahkan sangat mengkhawatirkan Valentino. Kalau dulu, Angel tidak akan menunjukkan kekhawatirannya meskipun sangat memedulikan Valentino. Kamu masih sok kuat? Di depanku masih sok kuat? Tanganmu sudah bengkak. Angel memegang telapak tangan Valentino sambil memijit dengan lembut. Aku harus mengakui kalau Benji memang sangat hebat. Lagi pula penerus ahli bela diri memang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Valentino berdeham. Dia menjelaskan kepada Angel sambil melihat ke depan. Angel mendengar dengan sangat serius. Dia memijat telapak tangan Valentino sambil bertanya. Ya, dia sangat hebat. Di dunia ini benar-benar ada orang sehebat ini. Aku kira film silat itu bohongan. Dunia ini memang banyak orang hebat. Warisan kita yang sudah sangat lama tidak bisa dijelaskan dengan singkat. Warisan ilmu bela diri punya sejarah yang lebih panjang, hanya saja karena perkembangan sosial, warisan murni sudah perlahan menghilang. Ada yang bersembunyi, ada yang gagal mewaris, ada yang menghilang sepenuhnya. Valentino menghela napas sambil menjelaskan kepada Angel. Semua ini adalah cerita yang diceritakan kepada Valentino saat Tuan Besar Wijaya masih hidup. Sebagai anak dari keluarga Wijaya Kota Kamer, Valentino tentu saja lebih tahu banyak rahasia dibanding orang biasa. Di dunia ini memang ada pewaris ahli silat. Setelah kamu cerita, aku jadi ingat sesuatu. Sebelumnya aku bertemu dengan ahli silat, dia satu orang bisa mengalahkan 8 preman. Angel menganggukkan kepalanya. Ya, dunia ini tidak segampang yang kita bayangkan, masih ada banyak yang kita tidak tahu. Namun, lebih baik kita tidak tahu. Karena tidak tahu juga sebuah perlindungan. Jawab Valentino. Mendengar kata ini, Angel berhenti memijat tangan Valentino. Dia bertanya. Lebih baik kita tidak tahu, misalkan identitas aslimu? Valentino tertegun lalu berkata sambil tersenyum. Identitas asliku adalah Valentino Wijaya, suami Angel dan menantu Tuan Besar Kusuma. Cih, kamu suami siapa? Angel tersipu saat mendengarnya. Dia langsung melepaskan tangan Valentino. Kamu yang bilang di pusat kebugaran kalau Valentino adalah suamimu. Valentino tertawa. Kamu menyetir dengan baik. Angel memelototinya sambil menegur. Baik, istriku. Valentino tertawa sambil bercanda dengan Angel. Kamu? Angel memelototi Valentino, lalu menolehkan kepalanya ke arah jendela dan tidak memedulikan Valentino lagi. Valentino tersenyum menikmati kehangatan yang langka ini. Posisi mereka sekarang sudah tidak jauh dari restoran itu. Belok di persimpangan depan, lalu lurus terus selama 10 menit. Valentino melihat sekilas kaca spion untuk berpindah jalur. Namun, dia langsung mengerutkan alisnya. Dia melihat sebuah mobil Volkswagen hitam sedang mengikutinya dari kejauhan. Mobil itu menyalakan lampu dekat. Lampu dalam mobil tidak menyala, jadi mobil itu sangat gelap dan tidak kelihatan orang yang ada di dalamnya. Valentino menyetir sambil melirik kaca spion. Dia berkali-kali melihat mobil Volkswagen hitam itu. Ditambah kali ini, dia sudah melihatnya keempat kali. Saat Valentino menyalakan lampu sein, mobil Volkswagen hitam berhenti sesaat, lalu ikut menyalakan lampu sein. Tidak ada orang yang akan memperhatikan kalau bertemu dengan mobil seperti ini di jalan. Valentino berbelok beberapa kali dan melewati banyak persimpangan, tapi mobil Volkswagen hitam tetap mengikutinya. Kondisi ini tentu saja membuat orang merasa curiga. Valentino berpikir keras apakah dia belakangan ini ada menyinggung orang. Sepertinya tidak ada lagi selain Ellen. Namun, apa Ellen seberani ini? Valentino berpikir beberapa saat, tiba-tiba dia tersenyum. Dia sudah tahu siapa itu. Valentino langsung mengeluarkan ponsel menghubungi Hendrik. Kebetulan sekali Hendrik duluan menghubunginya. Valentino melirik Angel yang ada di sampingnya, dia langsung angkat telepon Hendrik di depan Angel. Sekarang Angel sama sekali tidak memedulikan Valentino karena dia sedang marah. Jelas-jelas tadi dirinya sedang tidak senang, Valentino malah tidak menghiburnya sama sekali. Kamu hanya perlu menghiburku sebentar, aku akan langsung menolehkan kepala.
Sekarang aku menghadap ke arah jendela. Apa kamu tahu leherku sangat tidak nyaman? Namun, Valentino sama sekali tidak menghiburnya. Dia tidak hanya tidak menghibur, dia bahkan menerima telepon seakan-akan tidak ada orang di sampingnya. Dasar laki-laki polos! Angel berteriak di dalam hati. Angel tidak menyadari kalau sekarang dirinya berlagak kesal di depan Valentino. Ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh Angel yang sombong dulu. Justru karena sekarang dia mulai nyaman dengan Valentino, maka itu dia tanpa sadar berlagak kesal di depan Valentino. Saat Angel berpikiran aneh, Valentino juga sedang menelpon Hendrik. Tuan muda Valentino, Anat lurus terus di persimpangan berikutnya. Saya akan mengaturnya. Hendrik berkata dengan tegas. Anak buah siapa? Tanya Valentino meskipun dia menebak itu adalah Marco. Tidak peduli siapapun itu, asalkan dia punya niat buruk terhadap tuan muda Valentino, maka saya punya hak untuk beraksi sebelum melapor. Meskipun masalah ini dibesarkan sampai keluarga Wijaya, saya juga tidak masalah. Jawab Hendrik dengan percaya diri. Valentino tersenyum lebar, kata-kata Hendrik lumayan bagus. Meskipun di keluarga Wijaya ada yang tidak menyukai Valentino, tapi sekarang Valentino adalah satu-satunya anak kandung keluarga Wijaya. Bab 310, kembali ke tempat awal. Dia adalah pewaris sah dan calon tuan rumah keluarga Wijaya. Kalau ada yang berani menyerang Valentino, maka semua orang yang ada di keluarga Wijaya punya hak untuk memusnahkannya. Semua tanda-tanda yang bisa mengancam keamanan Valentino, Hendrik punya hak untuk beraksi baru melapor, bahkan tidak masalah juga kalau tidak melapor kepada keluarga Wijaya. Sebelum Valentino menghadapi keluarga Wijaya Kota Kamer, Valentino adalah pewaris keluarga Wijaya. Dia adalah anak kandung yang dilindungi keluarga Wijaya. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Valentino tersenyum lalu menutup teleponnya. Kalau Hendrik menghubunginya, berarti beberapa orang yang ada di belakang memang sedang mengikutinya. Valentino tidak perlu memedulikan apa yang terjadi selanjutnya, dia hanya perlu membawa Angel makan mie saja. Angel, duduk yang baik, aku mau menambah kecepatan. Valentino langsung menambah kecepatan menuju lampu lalu lintas di persimpangan depan. Awalnya Angel menghadap ke arah jendela dan tidak ingin memedulikan Valentino, tapi sekarang dia terpaksa menolehkan kepalanya. Aduh, kamu salah jalan. Seharusnya kamu belok di sini. Angel mengingatkan Valentino dengan panik. Oh, aku putar balik di depan saja. Valentino tertawa sambil melihat kaca spion. Mobil Volkswagen hitam berhenti saat melihat Valentino berjalan lurus melewati persimpangan. Namun, mobil itu hanya berhenti sesaat, setelah itu menambah kecepatannya juga. Di saat ini, tiba-tiba ada cahaya silau, sebuah mobil Santana putih melaju dari bagian kanan menabrak mobil Volkswagen hitam. Bam! Suara keras yang sangat menggemparkan. Pintu kanan mobil Volkswagen hitam ditabrak hingga penyok, jendela mobil juga sangat hancur. Kepala mobil Santana putih itu juga penyok, meskipun tidak terbalik, tapi dua mobil itu bertabrakan hingga mogok. Jendela mobil Volkswagen hitam hancur hingga terlihat dua anak muda yang duduk di dalam. Apa kalian tidak punya mata? Sopir mobil Volkswagen hitam bergegas melihat ke arah depan, dia mana bisa melihat mobil Valentino lagi. Apaan kamu teriak? Kami yang bertanggung jawab atas semuanya melalui asuransi. Tiba-tiba ada 6 anak muda turun dari mobil Santana putih. Aduh, Valentino, sepertinya ada tabrakan di sana. Ujar Angel yang langsung menoleh saat mendengar suara tabrakan keras itu. Iya, aku tahu. Ucap Valentino sambil tersenyum. Mendengar jawabannya, Angel langsung menatap Valentino dengan curiga, dia selalu merasa Valentino sangat misterius. Namun, selama ini Angel sudah terbiasa dengan Valentino yang misterius. Setelah itu, Valentino memutar balik mobil di depan dan kembali ke jalan awal. Saat melewati perempatan ini, pemilik dua mobil itu masih cekcok sambil menunggu polisi lalu lintas untuk menyelesaikannya. Kalau ini adalah utusan Marco, maka kali ini dia hanya bisa menutup mulut saja. Beraninya dia mengirim orang mengikuti Valentino, bahkan tanpa sepengetahuan Hendrik. Dia harus bersyukur karena mereka tidak dibunuh. Angel tidak marah karena salah jalan. Dia hanya duduk di samping kemudi dengan diam. Saat mendekati restoran mie itu, ponsel Valentino berdering lagi. Valentino langsung mengangkat panggilan tanpa melihat. Pak Hendrik, aku sudah melihatnya. Tuan Valentino? Ini aku, Mario. Penelpon tersebut tampak jelas tertegun, lalu terdengar suara Mario. Ada apa? Valentino terkejut.
Tidak apa-apa. Tuan Valentino, ayahku bilang ingin berkenalan dengan Tuan Valentino. Jadi dia mengadakan acara makan di rumah untuk makan bersama Tuan Valentino. Mario menjelaskan sambil menggaruk kepala. Valentino tersenyum lebar. Andreas ini sangat hebat, dia bahkan mengundang Valentino untuk menghadiri acara makan di rumahnya. Kalau bukan orang yang sangat dekat, siapa yang mau mengundang orang lain untuk bertamu di rumah mereka? Tampaknya grup laki benar-benar berpihak kepadanya. Valentino tidak akan menolak kalau di hari biasa, karena tidak ada ruginya banyak berinteraksi dengan keluarga laki. Namun, malam ini dia tidak bisa. Aku tidak bisa malam ini, aku sedang sibuk. Jawab Valentino dengan datar. Oh, baiklah. Kalau begitu, lain kali saja. Urusan Tuan Valentino tidak boleh diganggu. Mario tertegun. Dia tidak berani memohon Valentino untuk datang, jadi dia langsung mengiyakannya. Setelah Valentino menutup panggilan, Angel langsung berkata, "Kamu ada urusan? Kamu urus saja kesibukanmu saja kalau begitu. Tidak apa-apa, tidak ada yang lebih penting dari kamu." Ucap Valentino. Cih! Angel mencibir, tapi dalam hatinya merasa sangat nyaman. Setelah itu, mereka berdua turun dan berjalan ke arah restoran mie. Angel berjalan di samping Valentino. Dia merasa sangat terharu saat melihat restoran mie kecil ini. Tanpa sadar, dia sudah 3 tahun menikah dengan Valentino. Dalam 3 tahun ini, dimulai dari kebencian Angel terhadapnya, menjadi orang asing, sampai belakangan ini mulai menyukai Valentino. Ada banyak hal yang sedang berubah, hati Angel juga perlahan berubah. Sebelumnya saat datang ke restoran ini, Valentino masih naik sepeda listrik. Restoran ini tidak berubah, penjualnya juga tidak berubah, tapi perasaan mereka sudah berubah banyak. Mereka berdua sangat terharu, setelah itu mereka bersama-sama masuk ke restoran. Restoran tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa orang yang sedang makan saja. Bos restoran ini sangat terkejut saat melihat Valentino dan Angel, setelah itu dia langsung berdiri. Nak, Nona, akhirnya kalian datang? Ekspresi bos restoran itu kelihatannya sangat terkejut. Iya, kami datang. Valentino tersenyum. Angel juga tersenyum sambil menganggukkan kepala, dia merasa sedikit aneh menghadapi keramahan bos restoran terhadapnya. Dia dan Angel datang ke sini hanya beberapa kali, tapi bos restoran ini malah sangat akrab dan ramah kepada mereka. Sepertinya inilah cara berbisnis, jadi Angel juga tidak berpikir terlalu banyak. Nak, sebelumnya kenapa kamu langsung pergi tanpa berpamitan? Mie-nya baru dibuat setengah jadi, tapi kamu sudah hilang. Aku kira kamu tidak bisa membuatnya. Tanya bos restoran sambil memegang kain. Ada sesuatu yang terjadi, jadi aku langsung pergi. Maaf. Valentino meminta maaf sambil menganggukkan kepala. Angel tertegun. Setelah itu dia langsung paham. Ini pasti masalah Ren sebelumnya. Bos bilang dia buat mie. Angel melihat Valentino dengan curiga. Iya, Nona. Sebelumnya dia datang meminta aku menyewakan restoran ini, lalu memasak mie untukmu. Dia memang anak yang baik. Bos restoran mengatakan dengan sangat terharu, dia turut senang saat melihat Valentino dan Angel bersama kembali. Setelah Angel mendengar ucapan bos restoran, dia sangat terharu bahkan ingin menangis, tapi dia langsung menyembunyikan perasaan itu. Sudahlah, silakan duduk. Hari ini aku akan memasak mie untuk kalian. Bos restoran mempersilakan mereka untuk duduk. Bab 311, sangat terharu. Valentino menganggukkan kepala, lalu dia mengajak Angel untuk duduk. Bos, kami pesan 2 mangkuk mie daun bawang. Ucap Angel. Aku tahu, 1 porsi hanya tambah daun bawang tanpa daun seledri, kan? Bos restoran mie tersenyum tulus. Angel sekali lagi merasa sangat aneh. Hanya keluarganya yang tahu kalau Angel tidak suka bau daun seledri. Namun, apakah ingatan bos ini begitu bagus? Terakhir kali dia datang dengan Valentino adalah setahun lalu. Bagaimana mungkin bos ini masih ingat masalah setahun lalu? Angel sangat penasaran, jadi dia ingin menanyakannya. Namun, bos restoran malah langsung pergi ke dapur untuk memasak mie. Angel berpikir dalam hati, mungkin bos ini salah kenal orang. Tidak lama kemudian, bos restoran membawa 2 mangkuk mie. Salah satunya tidak ada daun seledri. Nona, ini punyamu yang tidak pakai daun seledri? Bos restoran membawakan mie ini kepada Angel. Lalu dia mengantarkan yang ada daun seledri kepada Valentino. Terima kasih, tapi ini...
Angel tertegun, kalau memang bos restoran salah mengenal orang, menganggap pasangan lain sebagai Valentino dan dirinya. Tapi apa yang terjadi? Bos restoran langsung mengantarkan mie tanpa daun seledri ke depannya. Itu, Pak, ingatanmu bagus sekali. Terakhir kali aku datang adalah 1 tahun lalu, tapi kamu masih ingat sampai sekarang. Tanya Angel dengan penasaran. Valentino langsung berdeham saat mendengarnya. Setelah itu, dia mengedipkan matanya kepada bos dengan maksud jangan mengatakannya. Namun, sepertinya bos ini tidak menyadari maksud yang diberikan Valentino. Dia langsung menyeka tangannya dengan kain, lalu melihat Angel dengan serius. Aku? Tentu saja aku tidak ingat. Setiap hari ada begitu banyak pelanggan, bagaimana mungkin aku bisa mengingatnya? Aku hanya ingat anak muda ini. Bos restoran berbicara dengan sangat sopan sambil menunjuk Valentino. Dia? Namun, tadi dia tidak beritahu kamu aku tidak mau daun seledri. Angel melihat Valentino dengan curiga. Hari ini, dia memang tidak mengatakannya, tapi sebelumnya dia selalu beritahu aku. Bos restoran menatap kedua orang. Angel menjadi semakin curiga. Dia berdiam beberapa saat lalu bertanya. Sebelumnya? Iya. Bos restoran menganggukkan kepala sambil berkata. Dalam setahun ini, dia selalu datang ke sini kalau ada waktu. Setiap kali datang memesan 2 porsi, 1 porsi tanpa daun seledri diletakkan di depan. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang terjadi, tapi kamu pernah datang ke sini, jadi aku tahu. Saat itu, aku bahkan mengira ada sesuatu yang terjadi. Di saat bos restoran menjelaskannya, Angel tertegun sejenak, dia sangat terharu. Angel melebarkan matanya menatap Valentino dengan perasaan yang bercampur aduk. Dia masih ingat, terkadang dia sangat risih dengan Valentino, jadi dia sama sekali tidak memedulikannya. Setelah itu, Valentino keluar sendirian, lalu sangat lama baru pulang. Saat itu, Angel mengira Valentino keluar jalan santai. Ternyata dia sendirian makan mie di sini. Lagi pula, ini adalah tempat mereka merayakan kenangan pernikahannya. Ini adalah tempat mereka berdua. Memikirkan Valentino sendirian makan di restoran